Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bicarakan usaha dan energi. Ya, usaha dan energi. Nah, di dalam kurikulum pandemi ini, kita lihat di sini, standar kompetensinya adalah menganalisis konsep energi, usaha, hubungan usaha dan energi, hukum kekekalan energi, serta penerapannya dalam peristiwa sehari-hari. Ini akan dibicarakan pada materi ini. Namun untuk pertemuan kali ini ya tidak seluruhnya. Kita hanya akan membicarakan adalah yang ini, konsep energi dan konsep usaha serta hubungannya dengan perubahan energi. Oh, belum sampai ini, hanya konsep usaha dan energi. Oke, kemudian untuk keterampilannya menerapkan metode ilmiah untuk mengajukan gagasan penyelesaian masalah gerak dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep energi, usaha, dan hukum kekekalan energi. Ya, nanti akan kita bahas selama beberapa kali pertemuan. Ya, pada bagian ini kita lihat kita akan bicarakan tentang energi lebih dahulu, ya ini energi ini. Ya, kita akan bicarakan tentang energi ini, energi. Oke ya. Oke, suatu benda dikatakan memiliki energi. Kita lihat, jika benda tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi kalau kita melakukan, misalkan begini, kita ingin mendorong benda, maka kita harus memiliki energi dulu. Jadi energi yang kita miliki nanti diubah untuk melakukan kegiatan atau melakukan usaha. Jadi energi nanti digunakan untuk melakukan usaha. Wow. Ada beberapa macam energi. Ini saya kira tidak masalah. Ada energi suara, suara petir, ada desahan, suara angin dan sebagainya. Tapi bukan suara hati ya, itu beda lagi. Kemudian ada energi cahaya, saya kira dari cahaya dari lampu, dari matahari. Matahari selain juga memiliki cahaya, juga memiliki energi panas. Ada energi nuklir, reaksi nuklir. Kemudian ada energi kimia, misalkan hidrogen dengan karbon, apakah bisa bereaksi atau tidak. Monggo ini di pelajaran kimia ya. Ada energi potensial, ada energi kinetik, ada energi listrik, ada energi elektrik dan sebagainya. Nah, kadang-kadang energi justru bermanfaatnya ini kadang-kadang yang, tapi tidak harus, kadang-kadang energi justru bermanfaat jika terjadi perubahan bentuk. Sebagai contoh, energi listrik akan lebih bermanfaat ketika berubah menjadi energi cahaya untuk menerangi malam yang gelap atau sebagai penerangan di malam hari ini, atau akan lebih bermanfaat sebagai energi panas ketika kita ingin menyetrika baju. Itu jadi kadang-kadang seperti halnya uang itu tidak begitu manfaat, tetapi ketika uang itu diubah menjadi makanan karena kita lapar, maka energi karena makanan itu lebih bermanfaat. Itu kira-kira begitu. Iya, coba kita perhatikan di sini ada beberapa gambar ini. Kira-kira energi apa saja yang terkandung di sini nanti? Ya, coba ada energi apa saja ini yang akan terkandung di sini. Coba kita lihat ini. Ini ada matahari. Ya, matahari. Kira-kira energi apa saja? Matahari. Oke. Bentar, ini kok agak sedikit problem dikit nih. Oke. Ada energi matahari. Ya. Matahari mempunyai energi apa saja kira-kira? Ada bisa energi cahaya. Oke, ada energi panas. Oke, apalagi kalau ada energi gelombang, energi radiasi itu ya panas atau cahaya. Oke, ini jadi yang terkandung di matahari bisa. Nah, kemudian ini ada apa itu? Baling-baling ya. Nah, baling-baling ini ada energi
gerak. Dari angin mendorong menjadi energi gerak. Ketika energi gerak, nanti kalau ini bisa dihubungkan dengan listrik, bisa menjadi listrik. Tapi yang langsung kelihatan adalah energi. Nah, listrik nanti tergantung untuk apa. Nah, jadi banyak sekali prosesnya. Oke, ini ada mobil. Mobil yang bergerak tentu saja energinya energi kinetik. Oke, kemudian energi apa lagi nih? Ini energi kinetik. Ini kerbau makan. Makan itu energi apa ya? Kimia ya, energi kimia. Energi yang terkandung dalam sebuah benda, dari potensialis kimianya ya, bisa diartikan kimia. Kemudian di sini ada orang bergerak, berarti energi kinetik. Dan seterusnya. Awan yang bergerak bisa energi kinetik. Nah, sekarang kita bahas berkaitan dengan energi kinetik. Nah, energi kinetik. Energi kinetik, ya ini energi kinetik. Energi kinetik dapat diartikan sebagai energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya. Jadi kalau gerakannya. Jadi dia itu bergerak begitu. Sebuah benda yang bergerak memiliki energi kinetik. Jelas ya, namanya energi yang terkandung pada benda bergerak itu namanya energi kinetik. Oke. Kemudian secara fisika besarnya energi kinetik ini secara fisis ya. Secara fisis besarnya energi kinetik dipengaruhi oleh apa? Kecepatannya. Tapi ternyata dalam penelitian besarnya energi kinetik tidak hanya sebanding dengan kecepatannya, tetapi kuadrat kecepatannya begitu. Ini berdasarkan empiris, jadi bukan hanya kecepatannya tapi kuadratnya. Jadi semakin besar kecepatannya, energinya akan jauh semakin besar karena ada faktor kuadrat. Jadi yang pertama. Yang kedua, energi yang dimiliki benda itu tergantung dari masanya. Kalau massa yang bergerak itu besar, maka energi kinetiknya juga besar. Maka di sini nanti kalau dituliskan energi kinetik sebanding dengan massa dan kuadrat kecepatannya. Ini energi kinetik. Nah, ini akan menjadi matematis. Kalau ini tadi itu konsep fisik matematisnya, energi kinetik itu dalam bentuk sama dengan, jadi sama dengan mv kuadrat. Ini matematisnya. Oke, begitu ya. Jadi berkaitan dengan energi semacam itu. Jadi kalau kita lihat di sini, orang ini tadi si pelari ini, ya, dia masanya berapa ini? Masanya berapa? Lah kecepatannya berapa? Maka energi kinetik yang dimiliki orang ini adalah sebesar ya setengah mv kuadrat gitu. Tinggal dimasukkan saja masanya berapa. Oh ternyata massa pelari itu misalkan 100 ya, tinggal dimasukkan setengah kali 5 masanya 50 ya, 50 kg misalkan saja. Nah kecepatannya berapa? Oh 2 meter per sekon ya, udah ini aja. Berarti berapa ini? Setengah kali 50 kali 4. Jadi berapa? 100. Satuan dari energi adalah joule. Jadi ketika pelari yang bermassa 50 bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon, itu maka dia mempunyai energi kinetik. Nah, sekarang begini, kita lanjutkan. Energi bisa saja berubah. Kita misalkan begini, ini ada, kita copy di sini. Nah, kita perhatikan misalkan ilustrasi yang sebelah ini. Nah, ini. Kita lihat di sini. Ini ada benda. Bendanya masanya anggap saja M di sini. Kita lihat dia bergerak dengan kecepatan V1. Berarti pada bagian, anggap saja ini bagian A begini. Nah, ketika di bagian A, pada bagian A, ketika benda pada bagian A berada di A maksudnya, maka energi kinetiknya adalah energi kinetik A, yaitu setengah mv kuadrat. Nah, kita lihat karena kecepatannya V1, maka ini ya V1 kuadrat. Kita lihat, karena masanya tidak berubah, maka kita sebut saja masanya M ya.
Oke. Kemudian ketika dia karena ditarik dengan gaya F ini tadi, ada ditarik ini, misalkan saja ditarik dengan gaya F, yang semula kecepatannya V1 berubah menjadi kecepatannya V2 ketika di bagian 2. Maka di bagian 2 mempunyai, atau bagian B mempunyai kecepatan EKB, yaitu setengah massa kali V. Ketika di B kecepatannya V2 ini V2 kuadrat. Nah ini. Nah, ketika dari A ke B maka terjadi perubahan energi kinetik. Muncullah perubahan energi kinetik. Nah, bisa ditulis perubahan itu dengan nama delta EK, perubahan energi kinetik. Yaitu energi kinetik akhir, ya akhir dikurangi energi kinetik awal, atau EK yang akhirnya itu BB dikurangi EK itu yang di A. Nah, kalau dimasukkan bagaimana? Nah, bisa ditulis menjadi sama dengan EKB dikurangi A, setengah MV2 kuadrat min setengah MV1 kuadrat. Atau menjadi setengah, M-nya bisa dikeluarkan, V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, ini adalah besarnya perubahan energi kinetiknya. Saya kira ini tidak sulit untuk dipahami. Ya, kita lihat sebuah soal yang pertama ini. Yang pertama, oke. Sebuah batu bermasa 2000 kg. Ini ada batu bermasanya berapa? M-nya adalah berapa itu? 2000 kg. 2000 gram ya. 2000 gram itu 2 kg. Kita ubah satuannya dalam satuan SI kilo. Ini diketahui dulu. Nah, dilemparkan, batu ini dilemparkan wus gitu. Nah, sehingga dia mempunyai kecepatan. Nah, kecepatannya berapa di sini? V-nya adalah 5 meter per sekon. Nah, pertanyaannya, berapakah energi kinetiknya? Nah, saya kira tidak masalah ini ditanya itu. Jawab apa? Energi kinetik adalah setengah MV kuadrat. Ya, masukkan saja setengah. Masanya tadi berapa? Masanya adalah 2 kg. V-nya 5 kuadrat. Berarti saja menjadi 25. Setengah kali 2, 1. 5 kuadrat, 25. Satuannya Joule. Oke, ini saya kira soal yang mudah ini. Ya, soal nomor 2. Sebuah mangga 0,25 kg jatuh dari pohonnya. Kita lihat. Ini ada pohon, ini kita ilustrasikan, ada pohon. Ya, ini pohonnya. Ini ada mangganya. Oke. Nah, mangga itu masanya ternyata berapa? 0,25 kg. Oke. Jatuh dari pohonnya dengan ketinggian 8 meter. Nah, anggap ini tanah, kita anggap saja ini tingginya ini 8 meter. Oke. Jika G-nya hanya ini 8 meter ya. Oke. Jika G-nya adalah 10, G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Prediksikan energi kinetik buah saat sebelum menyentuh tanah. Jadi yang ditanyakan prediksikan berapa energi kinetiknya. Oke. Jadi ketika buah mangga itu hampir menyentuh tanah di sini. Hampir menyentuh tanah. Hampir menyentuh tanah. Menyentuh. Oke, berarti kalau ini bagian A, anggap saja yang ditanyakan itu berapakah energi di bagian B. Oke. Jawab. Untuk menjawab itu kita harus menggunakan rumus energi kinetik di B, maksudnya setengah MV ketika di B kuadrat, bukan di A ya, di B. Oke, masanya diketahui, hanya sekarang masalahnya berapa VB-nya. Dulu kita punya rumus GL pada gerak jatuh, kita pada konsep gerak jatuh bebas, kita punya rumus V sama dengan
akar 2G delta H. Delta H itu selisih antara dua ketinggian. Nah, ini yang di sini nanti menjadi, ini bisa diartikan delta H. Nah, nanti bisa menjadi delta H. Delta H adalah selisih antara tempat sampai ke tanah nanti. Oke. Bisa diartikan begitu. Oke. Jadi nanti ini menjadi delta H-nya adalah berapa? 8 meter karena selisihnya ini sekian. Ya, coba tak kasih merah ini. Yang ini. Ini delta H-nya ini sekian. Nah, delta H itu sekian. Jadi ini delta H-nya. Oke. Ya, dilanjutkan. Oke. Atau dengan lain kalau kita kuadratkan, nah ini menjadi, kalau kita kuadratkan, kalau ini kita kuadratkan, ini kita kuadratkan, berarti hasilnya menjadi V kuadrat sama dengan 2G delta H. Mengapa V kuadrat? Karena kita mau tunjukkan di sini variabelnya itu pakai variabel V kuadrat. Nah, ini pakai variabel V kuadrat ini. Nah, kalau ini variabel V kuadrat, ini juga mestinya dalam bentuk V kuadrat saja biar lebih mudah nanti. Oke, jadi ini match gitu ya. Nah, sekarang dimasukkan saja. 2G-nya berapa? 10. Delta H-nya berapa? 8. Berarti ketemunya ini 16, 160. Ini V kuadrat. Sehingga ketika dimasukkan, apa itu? Energi kinetik adalah setengah mvb kuadrat. Nah, nanti kita tinggal masukkan. Setengah, masanya tadi berapa? 0,25. Masanya 0,25. Kemudian VB-nya 160. Ingat, ini sudah kuadrat ya, sehingga tidak perlu dikuadratkan lagi. Nah, berapa hasilnya? Ya, 1/4 ya ini, 1/4. 1/4 dikali 2 1/8. 160 dibagi 8 berarti 20 joule. Jadi mangga yang jatuh dari ketinggian 8 meter ketika menyentuh tanah adalah kelajuannya tinggal menjadi energi potensial menjadi 20 joule. Oke, ini. Ya, soal ketiga. Ini soal ketiga. Ya, kita lihat soal ketiga. Ketiga ya ini ya, ketiga. Oke. Sebuah bola bermasa 0,5. Langsung diketahui aja, diketahui. Masanya 0,5. Bergerak dengan kecepatan V-nya, kita lihat. V-nya berapa? 2 meter per sekon. Tiba-tiba seseorang pemain menendang sehingga bola bergerak dengan kecepatan. Karena ditendang maka kecepatannya berubah. Ada V yang lain berapa? 4 meter per sekon. Berarti ada dua keadaan dong. Ini namanya sebut saja V1, ini namanya V2 karena dua keadaan. Oke. Tentukanlah A. Ya, yang ditanyakan adalah A. Berapa energi mula-mula? Anggap saja EK1 ya. Oke. Yang kedua, berapa energi kinetik setelah ditendang? Berarti AK2. Kemudian yang C, berapakah perubahan energi kinetik? Jadi ceritanya ada bola, mula-mula kecepatannya V1. Tapi ketika itu bola ditendang oleh orang, maka kecepatannya menjadi V2. Oke, ini ditendang ya, ditendang. Nah, kecepatannya menjadi V2. Oke, langsung kita jawab saja. Jawab, saya kira ini nggak begitu sulit. Yang A, energi kinetik di bagian 1 adalah setengah mv1 kuadrat. Sama dengan setengah, M-nya berapa? M-nya 0,5. V1-nya berapa? 2 kuadrat. Sama dengan 2 kuadrat 4 dibagi 2 dikali 2 berarti 1 joule. Energi bola di bagian 1. Oke, kemudian yang kedua, yang B. Berapa energi kinetik di bagian 2 adalah setengah mv2 kuadrat. Berarti setengah kali 0,5 dikali berapa? 4 ya. V2-nya 4 kuadrat. 4 kuadrat itu 16.
16 itu dibagi 2 ada 8. Dibagi 2 lagi ada 4. Oke, 4 Joule. Oke. Yang C, berapakah perubahan energi kinetiknya adalah energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal atau EK2 min EK1. EK2-nya berapa? 4 Joule. Sudah dihitung. EK1-nya 1 Joule. Sehingga hasilnya menjadi 3 Joule. Oke. Nah, inilah berkaitan dengan energi kinetik. Semoga agak lebih paham.